Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kumah jupilak ya. Kumah ada mang a. Pangestu alhamdulillah. Enak uih di Kalembur anya. Uih di Kalembur. Mohon. Nah, ieu teh penginten sim kuring teh selami hoyong tepang sareng a teh. Iya. Aya taroskeun sareng seneng. Aduh punten dia. Hoyong kabodor tapi teu kebeungetan. Kabodor kena ku beungeut. Oh, gitu. Janten ki AA teh kan sudah ditakdirkan kembali lolos ya jadi pemimpin di daerah. Jadi konsepnya tuh mau kumaha teh dari perjalanan politik ka Pukur di Garut kan setengah jalan lah gitu kan. Untuk di Tasikmalaya hoyong terang kumaha tah agendana teh bade kumaha. Bisa jadi setengah jalan, bisa seperempat jalan, bisa sampai pun kita nggak pernah tahu kan hanya Allah yang tahu. Siap. Artinya kan begini, konsep ketika mengundurkan diri itu ada pembelajaran. Pembelajaran kita mau nggak ada tulisan begitu. Apakah kita mau menggulingkan kepala daerah kan nggak boleh juga. Nggak boleh, iya betul. Nah, makanya seperti begitu. Tapi kalau kepala daerahnya mau berbuat banyak, bekerja untuk wilayahnya, kita kan tetap dukung gitu kan. Kita harus fight sampai titik darah penghabisan. Nah, dengan Pak Piman punya kelebihannya, Pak Piman secara finansial dia dari keluarga yang cukup berada. Jadi secara logika kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya korupsi. Nggak mungkin deh kalau dia macam-macam masalah. Sementara kan karena wilayah daerah banyak sekali masyarakat yang membutuhkan yang akhirnya tidak banyak yang akhirnya tidak terperhatikan dikarenakan karakteristik dari pimpinan. Nah, emang Diki Chandra wakil bukan pimpinan. Pengguna anggaran di dalam pemerintah itu cuma 3. Satu kepala daerah, satu sekretaris daerah, satu SKPD pengguna anggaran. Wakil itu hanya sifatnya lebih kepada memberikan masukan. Dan kita harus legowo untuk hal itu. Dan buat saya nggak ada masalah. Dan dibatasi oleh undang-undang juga kan? Kan itu undang-undang, bukan saya yang bicara, tapi undang-undang. Contoh wakil presiden. Wakil presiden kita dianggap, kok Pak Presiden diem aja. Bukan diem aja, memang tugas pokok fungsinya begitu. Dia memang ada tugas masalah, misalnya masalah stunting, masalah olahraga segala, tetap pertanggungjawabannya ke kepala daerah, kepala pemerintahan atau kepala daerah. Jadi tetap kuncinya cuma satu, karena tidak boleh ada 2 nahkoda dalam satu perahu. Itu memang konsepnya, dan kita harus sadari itu, nggak boleh ada yang marah. Jadi kalau misalnya ada perpecahan antara bupati dan wakil atau kepala daerah dan wakilnya, perpecahan itu bukan karena hal ini. Nggak boleh gitu. Dan saya wallah bukan karena itu. Jadi adapun saya dengan Pak Bupati karena ada hal-hal lain yang tidak bisa diceritakan. Gitu yang jelas. Itu sih yang jelas ada di mana ketika saya berjalan dengan Pak Bupati punya spirit yang sama satu ini. Nah, ketika Pak Bupati berbeda, saya coba berusaha untuk ayo tetap kesini dan ternyata sulit, ya tidak berarti dia salah juga, ya silakan. Dan semoga itu tidak terjadi di Kota Tasik, Kang ya. Saya yakin kalau melihat kondisi sekarang, karena perubahan ini ternyata gara-gara itu, paham nggak? Gara-gara masalahnya yang wareg. Ini jadi problem. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, saya husnudzon, insya Allah Pak Piman tidak seperti itu, melihat background keluarga yang cukup baik, dan kita sudah ngobrol cukup panjang tentang hal ini. Saya kan dihina dari dulu, wah Diki Chandra jadi pejabat tapi miskin, bisa nyekolahkan budak, sampai rumah ini mobil boga segala macam gini-gini. Di satu sisi saya manusia, saya sedih, banyak dihina begitu, tapi di sisi lain ya udah, mau diapain lagi, saya bersyukur karena memang tugas seorang wakil dari pemimpin bukan untuk memperkaya diri, tapi ya mencoba memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan alhamdulillah kan hasilnya lumayan, alhamdulillah. Tanpa nyalon, tanpa masang baliho, tanpa ngapa-ngapain di Garut, saya malah survei tinggi. Kan aneh, saya berpikir kenapa ya, kalau ini tidak ada dari Allah gitu kan, untuk memberikan kepercayaan diri pada saya bahwa it's okay, nggak apa-apa orangnya hina, orang gimana, toh hasilnya seperti itu. Berarti Kang Diki sekarang di Jakarta kan proyek banyak katanya ya, dikorbankan semua itu Kang? Yang terakhir bukan di Jakarta tapi di KBB. Saya bikin KBN 1, 2, ini yang ketiga. Itu saya sutradara, saya penulis, saya pemain juga di situ. Kemungkinan saya baru bikin sinopsis kemarin. Kalau misalnya pelantikan ini Februari atau Maret, kemungkinan saya ngambil. Ya udah saya tinggalin. Tapi kalau misalnya pelantikan diundur sampai 2025, mungkin saya bisa 2026 gitu kan. Lilating. Jadi nggak tahu nih. Ya pasrah, mungkin saya cancelin semuanya. Tapi yang di Tasik menjalankan yang apa namanya? Film baru itu yang apa? Itu mah bukan proyek saya. Bukan ya? Ada orang yang bikin film orang Tasik asli, film-film kecil-kecilan lah.
ya pengen belajar lah. Saya juga butuh waktu yang banyak untuk ngobrol banyak dengan mereka supaya bisa lebih mengarahkan lebih baik. Siap. Doa dari istri gimana? Doa dari istri selalu yang terbaik, ibu, istri, anak, untuk mereka mah asik-asik aja lah. Alhamdulillah. Istri saya sangat percaya sama saya, yang penting katanya sehat. Karena saya kan sekarang ini banyak sakit. Sebenarnya banyak yang merahasiakan, saya nggak mau dirahasiakan. Gitu. Saya sakit. Ya sekarang lagi. Sekarang lagi sakit ya. Dan sekarang habis menghadiri pernikahan anaknya Pak Budi ya. Anaknya Pak Budi. Oh iya. Contoh sekarang ini kan contoh ketika bicara Pak Budi mantan ini kemarin sempat bersaing. Emang kenapa? Beliau saudara kita semua. Biasa temannya. Itu kan saudara kita semua ini yang jadi problemnya. Kita ingin coba menyehatkan pola pikir masyarakat. Janganlah hanya gara-gara sebuah kompetisi pilkada kita lantas jadi bermusuhan seumur hidup. Jadi bertegang-tegang seumur hidup. Nah, oposisi itu tidak berarti harus saling menjelekan atau menjatuhkan, tapi lebih banyak mengingatkan dengan caranya tersendiri. Sekarang kan bukan musimnya kompetisi kan, tapi kolaborasi kan ya. Iya, kolaborasi. Memang tetap oposisi dibutuhkan. Ada orang yang bisa berkompetisi. Kenapa? Karena punten, baik Pak Piman ataupun saya pasti ada hilapnya, ada kurangnya. Butuh orang yang mengingatkan. Nah, biasanya oposisi bisa mengingatkan dibandingkan teman sendiri. Kadang-kadang teman sendiri suka lupa kan. Betul. Adanya oposisi, adanya mereka ya enak gitu kan kalau yang memberi oposisi, tapi dengan cara yang tentunya sama-sama menyadari bahwa ini untuk Kota Tasik. Mantap. Hatur nuhun pisan teh. Aduh, kumaha bahasa Cina teh. Eta mah semenjak saya ditetapkan menjadi wali kotanya Pak Piman, jadi auto si cicanga cuali teh nyium molena. Auto si nyium kokong lah. Artinya teh bisa di ngomong bahasa Cina. Terus cara minum kan kumaha Siap. Aturun ya, mudah-mudahan sehat, sukses selalu ya, lancar sampai terakhir, pokoknya sampai beres pokoknya mah. Pasti untuk Tasikmalaya yang lebih maju ya. Aturun beda cium tangan guys. Saya pamit ya. Mohon. Boleh foto sama kami dulu. Oh iya, siap. Siap. Foto dulu cenah. Siap Nuna. Alhamdulillah DC perantos diwawancara. Mohon.